Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Adam, NIM 106200044, Lokal 1B, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Oke, baiklah, saya akan menyimpulkan pelajaran yang telah dilaksanakan pada MK Ilmu Hukum di semester 1 ini. Baik, langsung ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua belajar di MK Ilmu Hukum, materinya adalah tentang apa itu hukum dan mengapa harus dipelajari. Pada materi ini terdapat beberapa poin yang dipelajari. Yang pertama adalah tentang pengertian ilmu hukum dan pengertian pengantar ilmu hukum. Pada poin ini isi materinya adalah penjelasan makna dari ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum itu sendiri. Yang kedua adalah pembahasan tentang apa perbedaan dan hubungan ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum. Pada poin ini, isi pembahasannya adalah tentang objek dan fungsi dari ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum. Dan materi yang terakhir adalah pengertian tata hukum yang isinya adalah penjelasan mengenai makna dari tata hukum. Lanjut ke pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga terdapat 4 materi yang dibahas, yaitu tentang tujuan dan kegunaan ilmu hukum. Pada materi ini pembahasannya adalah tentang tujuan dan kegunaan mempelajari ilmu hukum. Pada materi kedua terdapat pembahasan mengenai kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum. Di materi ini kita dapat mengetahui dan mempelajari kedudukan-kedudukan dan fungsi dari pengantar ilmu hukum. Selanjutnya, ilmu bantu pengantar ilmu hukum. Pada materi ini terdapat pembahasan tentang sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, dan psikologi hukum. Yang terakhir adalah materi mengenai metode-metode pendekatan mempelajari ilmu hukum. Terdapat banyak sekali metode pendekatan mempelajari ilmu hukum. Contohnya adalah metode idealis, metode normatif, dan metode sosiologis. Lanjut ke materi pertemuan keempat. Pembahasan yang terdapat pada pertemuan ini tidak banyak. Materi yang dibahas yaitu tentang sejarah tata hukum Indonesia. Pembahasan materi ini adalah tentang sejarah tata hukum pra-kemerdekaan yang dimulai dari zaman VOC sampai ke zaman Jepang dan tata hukum pasca kemerdekaan dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Lanjut ke pertemuan kelima. Di pertemuan ini terdapat 2 materi. Materi yang pertama adalah manusia, masyarakat, dan kaidah sosial. Pada materi ini terdapat pembahasan mengenai apa arti manusia sebagai makhluk monodualistik, hal yang mendasarkan terjadinya hubungan antar manusia dan penyebab masyarakat mentaati hukum. Materi yang kedua adalah masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Pada materi ini pembahasannya adalah mengenai definisi masyarakat, unsur-unsur masyarakat, dan kaidah atau norma sosial. Lanjut ke pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini terdapat cukup banyak materi yang dipelajari, yakni pengertian, unsur dan sifat-sifat hukum. Pada materi ini saya mempelajari ilmu hukum dalam arti ketentuan penguasa, hukum dalam arti sikap tindak, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, dan hukum dalam arti disiplin hukum atau gejala sosial. Di sini juga terdapat bahasan ilmu tentang pengertian hukum. Yang dibahas adalah tentang masyarakat hukum, subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum, dan hak dan kewajiban. Selanjutnya materi unsur-unsur kaidah hukum. Pada materi ini menjelaskan beberapa unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum terdiri dari 4 poin, yakni 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas. Lanjut masuk ke pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7, materi yang dipelajari adalah tentang tujuan dan fungsi hukum. Tujuan hukum
Terdapat beberapa teori yang menjabarkan tentang tujuan hukum. 1. Teori etis. 2. Teori utilitas. 3. Teori campuran. 4. Teori normatif dogmatif. 5. Teori peace atau damai sejahtera. Dan selain secara teori, pengertian tujuan hukum juga ada yang bersumber dari pendapat ahli. Setelah mempelajari semua penjelasan tentang tujuan hukum, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengkehendaki adanya keseimbangan, kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, dan aman sejahtera setiap manusia. Selain mempelajari tujuan hukum, di pertemuan ini saya juga mempelajari fungsi hukum. Fungsi hukum terdiri dari beberapa poin. 1. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. 2. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. 3. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa. Dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. 4. Hukum berfungsi sebagai alat kritik. 5. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. Lanjut ke pertemuan 9. Nah, dikarenakan di pertemuan 8 adalah pelaksanaan UTS, jadi saya langsung membahas pertemuan ke-9. Pada materi pertemuan 9, pembahasan yang dibahas adalah tentang pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa. Macam-macam sumber hukum. Seperti yang telah diketahui, terdapat 2 sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti material dan formil. Lanjut ke pertemuan 10. Di pertemuan 10, materi yang dibahas antara lain pengertian subjek hukum dan pembagian objek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Pembagian subjek hukum ada 2, yakni manusia dan badan hukum. Lanjut ke pertemuan 11. Materi yang dibahas pada pertemuan 11 adalah pengertian objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Lanjut ke pertemuan 12. Pada pertemuan 12, materi yang dibahas adalah tentang hak dan kewajiban. Hak adalah izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subjek hukum. Hak terbagi menjadi 2, yakni hak mutlak dan hak nisbi. Kewajiban adalah suatu beban yang ditanggungkan oleh seseorang yang bersifat kontraktual. Lanjut ke pertemuan 13. Materi yang dibahas pada pertemuan 13 ada 2, yakni 1. Peristiwa, hubungan dan akibat hukum. 2. Pembedaan perbuatan subjek hukum. Terakhir, pertemuan ke-14. Pada pertemuan ini, materi yang dibahas adalah asas hukum. Pada materi ini, pembahasannya adalah pengertian asas hukum dan pembagian asas hukum. Oke, itulah hal yang dapat saya simpulkan dari hasil pertemuan selama semester 1 ini. Mohon dikoreksi jika dalam penyampaian saya ada terdapat pengertian ataupun materi yang salah. Baik, selanjutnya masuk ke soal nomor 2, yakni nilai yang dapat dipetik selama pembelajaran semester 1. Jadi selama 1 semester saya belajar secara daring. Hal yang bisa saya petik dari mata kuliah ilmu hukum ini adalah tentang dasar-dasar hukum, seperti pengertian hukum, teori-teori hukum, macam-macam hukum, subjek dan objek hukum, dan orang yang cakap maupun tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Namun dari semua pelajaran yang saya pelajari, saya yakin bahwa mempelajari ilmu hukum ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan saya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Mempelajari ilmu hukum sangat penting, sebab jika saya adalah termasuk orang yang buta atau tidak tahu akan hukum, maka dapat dipastikan
apabila suatu saat saya tersangkut ke dalam suatu masalah, maka saya akan dengan mudah dibodohi dalam penyelesaian masalah tersebut. Dikarenakan saya adalah orang yang buta atau tidak mengerti akan hukum yang berlaku dalam masalah tersebut. Jadi, mempelajari ilmu hukum adalah sebagai sarana penyelamat bagi kita saat kita tersangkut di dalam suatu permasalahan. Namun, permasalahan yang dimaksud di sini adalah permasalahan yang berkategori baik, bukan permasalahan kejahatan ataupun kriminal. Karena walaupun saya orang yang mengerti akan hukum, jika saya melakukan tindak kejahatan atau kriminal, maka saya akan tetap dihukum juga. Baik, terakhir adalah kritik yang ditujukan kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu hukum, yaitu Bapak Z. Haryanto SH MH. Untuk kritik tidak banyak, karena menurut saya pembelajaran pada mata kuliah ilmu hukum sudah berjalan dengan cukup baik. Yang menjadi kendala justru sistem pembelajarannya yang dilaksanakan secara daring. Pelaksanaan secara daring membutuhkan sinyal yang kuat dan juga mungkin kuota yang banyak, apalagi untuk meeting Zoom. Baiklah, sekian penjelasan pada video ini saya buat. Bila ada kesalahan dalam kata-kata, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.